Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan. Di video tutorial kali ini saya akan mereview sebuah produk. Nama barangnya ini adalah electric lunchbox atau kotak makan listrik. Ya, kapasitasnya 1 liter. Barang ini saya beli karena biasanya saya kalau berangkat kantor itu bawa bekal makan siang, dan kalau makan siang kondisinya dingin kan ya kurang nikmat ya. Jadi ini fungsinya bisa untuk memanaskan ulang makanan. Di sini kita lihat spesifikasi produknya. Ini tipenya DFH B10T6PW modelnya itu tadi. Capacity 1 liter, powernya 270 watt, jadi cukup irit ya. Ini lebih irit daripada setrika listrik. Kalau setrika listrik itu sekitar 350-an listriknya, wattnya. Kemudian ini bisa untuk memanaskan makanan. Dia dilengkapi vacuum seal, jadi dia cocok untuk makanan-makanan yang buah segar atau makanan dingin, itu bisa kita vakum biar kedap udara di situ, makanya makanannya akan lebih awet, fresh ya, dan lebih segar, lebih tahan lama. Di dalamnya ada tray dari bahan 304 stainless steel ya, ini yang bahan untuk anti karat, baik untuk makanan. Kemudian juga bisa untuk memasak telur juga, sampai untuk 3 telur saja. Cuman di sini alat ini sudah saya baca sih manualnya di dalam, dia punya 4 fungsi. Yang pertama untuk memasak nasi bisa, yang kedua untuk memanaskan makanan, jadi menghangatkan ulang makanan, kemudian yang ketiga untuk memasak telur juga bisa, dan yang terakhir untuk menjaga makanan tetap hangat, jadi semacam magic warmer gitu ya. Jadi makanan yang sudah hangat itu dia akan dijaga supaya tetap hangat. Untuk penghangatan makanan ini dia akan nyalanya maksimal selama 2 jam, tapi setelah 2 jam dia akan otomatis mati, tapi dia akan tetap terjaga hangat karena di dalamnya itu kan hangatnya bisa terjaga cukup lama. Ini kita aja basisnya. Ini kelengkapannya ada kabel untuk power supply. Kabel untuk power supply ini cocok untuk steker di Indonesia, sudah diadaptasi untuk tegangan 220 volt bisa. Dan ini gelas ukur untuk mengukur airnya, jadi nanti ini pakai air ya di dalamnya ketika kita mengoperasikannya. Kemudian ini ada pompa, jadi untuk vakum kotaknya supaya kedap udara kalau kita mau kedap udara. Kemudian ini ada buku panduannya, bisa dibaca sendiri ya detailnya. Di sini ada cara pemakaian, kemudian susunan rangkaiannya dan seterusnya. Biar tidak terlalu panjang, nanti bisa dibaca sendiri ya kalau teman-teman berminat. Bentuknya seperti ini, cukup imut ya, nggak terlalu besar. Dan dia ini yang versi yang digital ya, ada yang versi tombol manual. Ini yang versi digital, nanti kita bisa memilih menu mau memasak atau menghangatkan ulang atau menjaga tetap hangat dan seterusnya. Juga waktunya bisa digital pakai dari tombol plus minus. Nanti kita akan coba. Sekarang kita buka aja paketnya seperti apa di dalamnya. Cara bukanya dari sini ya, kiri kanan kita buka, lalu kita angkat. Kemudian ini ada wadahnya, kemudian ada tray atau penyangganya. Ini ada 2 seperti ini, dan ini
elemen pemanasnya di bawah ya. Untuk listriknya nanti kita tancapkan di sini, kita pasang aja kabelnya. Kita pasang di bagian bawah. Selanjutnya wadahnya ini ada 2. Nah kalau saya cocoknya ini yang besar ini buat naruh nasi ya. Kalau yang kecil ini mungkin satunya untuk lauk, satunya untuk sayur dan sebagainya. Tapi ini bebas, mau nasinya di sini, sayurnya di sini juga nggak masalah, bisa ditukar-tukar. Di sini ada tempelan, ini ada keterangan. Jadi tutup ini harus dilepas ketika kita sedang memasak. Kalau dingin ini nggak masalah sih kalau pakai tutup. Kalau untuk menyimpan makanan yang dingin, misalnya buah atau makanan-makanan beku, nggak masalah, kita tutup biar lebih awet. Nah ini ada pompanya. Cara makainya seperti ini ya. Ini kita tarik gini, nah dia akan vakum. Nah, ini buktikannya vakum, ini akan saya buka, nanti akan ada suara ces gitu ya. Nah, tutupnya lepas. Nah, mungkin vakumnya kurang ya, buka lagi. Ini cukup 2 kali sedotan sudah. Coba saya buka ya. Nah terdengar ces ya, berarti dia benar-benar vakum. Itu tadi kalau kondisi vakum kita mau buka ini, kita buka dulu angin-anginnya biar nggak vakum. Kalau vakum susah kita buka, bukanya dari samping ini aja, kita tarik. Nah seperti ini. Nah ini sama juga ada tutupnya. Ini angin-anginnya kita buka, lalu kita buka tutupnya seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan coba memasak telur saja ya. Nah, bisa dilihat panduannya. Untuk memasak sih rata-rata baik untuk masak nasi, memasak makanan atau memanaskan makanan, air yang dibutuhkan ini 2 gelas ini ya, gelas ukur yang disertakan. Kita akan masukkan, ini saya ada air, masukkan sini 1, 2. Nah, saja cukup. Selanjutnya ini traynya kita taruh di atas. Selanjutnya telurnya ini terserah mau ditaruh yang mana. Ini masih basah, saya ambil dari kulkas ya, masih mentah nih. Ini kita taruh ke sini. Lalu kita tutup. Kelihatannya cukup manis ya, minimalis barangnya. Ada 2 warna, ada yang full pink, ada yang pink sama putih. Cuman ini saya pilih yang warna pink sama putih. Oke, sekarang kita pasang steker atau stop kontaknya. Nah di sini dia langsung nyala ya. Di sini nggak ada tombol on off, tapi dia langsung nyala displaynya. Tulisannya masih off. Nah di sini bisa kita lihat ada menu rice cooking atau masak nasi, ada fungsi food cooking atau memasak makanan, ada fungsi reheat atau memanaskan makanan, dan fungsi keep warm atau menjaga makanan tetap hangat. Di sini kita milih, karena kita mau memasak telur, kita pilih aja ini food cooking. Nah ini waktunya default 10 menit, tapi bisa kita rubah sesuaikan dengan yang kita mau. Misalnya saya mau berapa ya, 18 menit aja lah masak telur. 20 menit bisa, ini saya set 18 menit aja. Nah setelah kita set, nanti dia akan menghitung sekitar 10 detik, nanti dia akan otomatis ke mode memasak. Lah ini sudah mode memasak, ini sudah mulai menghitung mundur. Nanti setelah 18 menit dia akan bunyi beep dan makanannya sudah matang gitu ya.
Oke, kita tunggu aja. Nanti videonya akan saya percepat ya, biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Nah, ini sudah mulai terdengar ada suara gemuruh air gitu, cepet banget ya. Jadi belum 1 menit sudah ada suara, jadi udah mulai hangat. Nanti dia akan keluar kayak uap gitu. Nah, ini hati-hati jangan disentuh karena ini cukup panas. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini kelihatan keluar asap ya. Kelihatan nggak ya dari sini? Nah, mungkin agak kurang kelihatan dari kamera, tapi ini bisa terlihat kalau ini keluar uap air. Tadi kelewat pas saya pause, pas saya lihat tiba-tiba ini udah bunyi bibit 3 kali. Cuman tadi nggak sempat kerekod ya karena kamera saya pause dan ini saya tinggal tadi. Jadi tadi ketika waktu counternya sudah habis, dia sudah masuk, dia bunyi bip-bip kurang lebih 3 kali sebagai informasi kalau proses memasaknya sudah selesai. Dan ini masih cukup panas ya, jadi mungkin bukanya harus hati-hati kita. Oke, sekarang kita buka saja. Bukanya dari samping sini, kita buka, kita angkat pelan-pelan. Nah, cukup panas nih, nah, asapnya. Saya angkat pakai kain aja ya karena ini masih panas. Coba kita lihat apakah bisa matang dengan sempurna. Saya ambil sendok dulu buat buka. Panas kawan-kawan. Ternyata panas. Kelihatannya matang sempurna kawan-kawan. Ini tadi saya set 18 menit ya. Kalau mau setengah matang mungkin misalnya 5 menit atau 6 menit bisa dicabut aja kalau mau pinginnya setengah matang. Kita belah aja langsung. Nah, kelihatan matang sempurna ya kawan-kawan. Oke, panas. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanaskan makanan yang dingin ya. Ini saya kebetulan ada nasi dingin. Ini anggap aja saya bawa bekal ya, kan bawa bekal pagi, kondisi siang kan sudah dingin. Ini kita masukkan aja nasinya. Terus untuk lauknya kebetulan saya nggak punya lauk nih, masih mau masak istri saya. Ini saya ada pisang kondisi dingin, pisangnya aja ya. Coba saya panaskan, saya potong jadi 3, saya masukkan ke sini. Nah, anggap aja ini lauknya ya, lauk sama sayur. Angkat. Ini airnya 2 takar aja sih aslinya, cuman tadi kan udah buat kita masak, ini masih ada, saya tambah aja. Kalau masih baru cukup 2 takar, ini cuman tadi karena sudah berkurang ini saya tambah sedikit tadi buat masak telur. Nah, anggap aja ini 2 takar ini ya kira-kira.
Sebenarnya di sini ada kelihatan, ada tulisannya, ada batas maksimalnya, yang penting nggak lebih dari ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sekarang ini kita masukkan saja. Lalu traynya kita pasang, lalu ini kita taruh di atas daunnya. Ini kita tutup lagi. Oh ya, untuk masak ini tutupnya ini jangan dipasang ya, jadi kondisinya terbuka sini. Ya, kita pastikan pas ya. Ini kita kunci. Ini meskipun nyala, listriknya terpasang, ini dia belum memanaskan, jadi kondisi mesinnya masih belum memasak, belum mode masak. Ini kita tekan function. Nah, setelah ini masih off ya, kita pilih mode yang mana. Ini cooking, ini reheat. Nah, ini saya pilih reheat atau memanaskan ulang. Setelah itu kita tunggu, setelah 10 detik dia akan ke mode memasak dan waktunya akan menghitung mundur. Nah, ini udah mulai masuk ke mode menghangatkan ya, maksudnya menghangatkan ulang makanan. Waktunya 20 menit defaultnya, cuman bisa kita set mau berapa lama. Nanti videonya akan saya percepat ya, biar durasinya nggak kepanjangan. Nanti di sela-selanya akan saya pause. Ini udah kedengeran suaranya, dia suara elemennya memanaskan air. Jadi dia sistemnya semacam kita kukus ya makanannya supaya hangat, seperti itu. Setelah 3 menitan ini sudah kelihatan mulai muncul asap ya, pertanda di dalamnya sudah mulai mendidih airnya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya, ingin tahu ini belinya di mana, harganya berapa. Ini saya belinya secara online di Tokopedia. Nama tokonya DZ Strip Tengah World, DZ Strip World ya. Harganya seingat saya 420.000, lumayan sih, tapi ya cukup worth lah, cukup layak untuk barang yang cukup bagus dengan fungsi yang juga bagus ya. Ini masih kurang sekitar 7 menit, cuman ini dari teman-teman kalau dirasa makanannya sudah cukup banget, bisa langsung dimatikan ya, jadi nggak perlu nunggu sampai selesai. Cuman ini karena saya kita tunggu aja sampai selesai, nanti biar kelihatan kalau indikatornya nanti bunyi hit gitu ya. Mungkin nanti di menit ke 1 nanti akan saya nyalakan lagi. Untuk pause-nya akan saya off-kan supaya nanti kelihatan atau kedengaran suara beatnya. Ya kawan-kawan, ini indikatornya bisa terlihat, ini kurang 1 menit lagi. Nanti kita tunggu, harusnya nanti terdengar suara semacam beep ya, pertanda kalau proses menghangatkan makanan atau reheat ini sudah selesai. Nah, suaranya barusan keluar ya, dan dia dari mode menghangatkan tadi dia pindah ke mode keep warm atau menjaga makanan tetap hangat. Tandanya di sini ada strip 2 sama titik yang kedip-kedip ini, jadi nggak ada waktunya. Cuman dia akan berada di mode menghangatkan ini maksimal dia 2 jam. Setelah 2 jam dia akan otomatis ke mode off. Cuman kalau dari kita nggak membutuhkan untuk menjaga makanan tetap hangat, ini kita bisa tekan aja tombol cancelnya ini. Nah, dia akan
ke mode off. Ketika off dia berarti sudah mati mesinnya ya, atau langsung kita cabut stekernya juga nggak masalah. Oke, sekarang kita lihat seperti apa di dalamnya. Jadi ya panas. Dia ada sedikit uap air yang masuk dari uapnya. Ini sudah panas ya, jadi sudah lebih enak kalau kita makan masih hangat ya. Oke, nasinya kita lihat, hati ya panas ini. Nasinya juga sudah hangat. Setelah memasak ini airnya, stekernya jangan lupa dicabut ya. Nah, ini airnya kita buang, dan mungkin kita bisa bersihkan pakai lap atau pakai tisu biar kering ya, belum disimpan. Untuk ini jangan dicuci pakai air ya, kalau bisa cukup dilap-lap aja. Kalau yang dicuci ya mungkin wadah stainless steelnya ini nggak masalah kalau dicuci. Oke, demikian kawan-kawan tutorial kali ini tentang review dari kotak makan listrik atau electric lunchbox merek Burr. Ini yang diimpor oleh S Hardware Indonesia ya, dia impor dari China atau dari Korea ini. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan jika menurut rekan-rekan channel ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Silahkan kalau mau komen tinggalkan aja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih panas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kawan-kawan.